Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Para sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga alhamdulillah kami masih diberikan izin untuk mengisi acara Mau'idatul Hasanah di channel kami SAS Santri Al-Mukri As-Salafi. Salatullah wa salamuhu kami haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan prioritas agung kerasulannya kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang paling bagus dalam segalanya, baik dalam akhlaknya maupun dalam ciptaannya. Syekh Badruzzaman Al-Hariri mengutarakan dalam salah satu karangannya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan paling bagusnya manusia khalqan wa khuluqa, dalam ciptaannya dan juga dalam akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ciptaan yang bagus sebagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah dengan akhlak yang paling bagus, dengan zat keadaan yang paling bagus. Mencari akhlak dari ujung barat dunia sampai ujung timur, tidak ada yang bagus seperti halnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencari ketampanan, mencari kebaikan, tidak ada yang sama dengan kebaikan, ketampanan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artis Korea paling tampan, paling mapan, tidak ada yang tampannya, yang mapannya sama dengan ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi khalqan, ciptaannya, wa khuluqan, dan juga akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sama di alam semesta akhlaknya yang bagus, yang baik seperti halnya akhlak yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal mendidik keluarga, dalam hal bertetangga, dalam hal bersahabat, tidak ada yang bagus, tidak ada yang baik kecuali akhlak yang dimiliki Rasulullah. Untuk kita menjadikan sosok yang baik, untuk kita menjadikan sosok yang bagus, marilah kita mengikuti jejak dan langkah yang telah diberitahukan oleh Rasulullah terhadap umatnya, yang telah Rasulullah membimbing kita akhlak dalam bertetangga. Apa yang diajarkan Rasulullah kita ikuti. Akhlak untuk mendidik anak cucu kita, untuk mendidik keturunan kita, untuk mendidik keluarga kita. Seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya, mendidik keturunannya, seperti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam kitab Ihya'ul Mayyit yang dikarang langsung oleh Imam Jalaluddin Asyuti menerangkan bahwasanya addibu auladakum ala salasihi solin. Didiklah anak-anakmu atas 3 perkara. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita atas 3 perkara. Satu di antara yang 3 adalah hubbi nabiyikum, cinta pada nabinya. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mengajari anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Pertama adalah mencintai pada Nabi. Mencintai kepada Nabi. Mencintai kepada Nabi. Cinta kepada Nabi tidaklah hanya cukup mengatakan aku cinta pada Nabi. Cong, cinta pada Nabi ya Cong. Tidaklah cukup. Dong, kalau sama Nabi cinta. Tidak cukup kita memerintahkan untuk anak-anak kita dengan perkataan cinta pada Nabi. Melainkan apa yang dikatakan cinta pada Nabi adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mengikuti perintah-perintah beliau. Dan menjauhi apa yang Nabi larang. Menjauhi larangan yang sudah dilarang oleh Nabi. Ngaku cinta pada Nabi. Menghidupkan sunnah tidak pernah menghidupkan sunnah sama sekali. Mengaku cinta pada Nabi. Disuruh bersiwak tidak mau. Mengaku cinta pada Nabi. Disuruh memanggil salam tidak mengambil salam. Itu yang dikatakan cinta yang abal-abal. Cinta yang tidak semestinya. Cinta yang tidak sebenarnya, cinta pada Nabi Muhammad SAW. Cinta terhadap Nabi tidak hanya cukup diucapkan, melainkan cinta yang sebenarnya harus kita buktikan dengan sebuah pekerjaan. Saya sering menegaskan, termometer percintaan seseorang bukan kita lihat dari perkataan orang tersebut, melainkan termometer kecintaan seorang kita bisa melihat dari pekerjaan orang tersebut. Mengaku cinta pada Nabi, kalau pekerjaannya tidak mengerjakan apa yang diridhoi oleh Nabi, itu bohong perkataan orang tersebut mengaku cinta pada Nabi. Nabi SAW melarang kita untuk bermaksiat. Malah kita bermaksiat. Nabi SAW melarang kita untuk berzina, untuk berjudi dan semacamnya. Malah banyak orang yang berjudi, banyak orang yang berzina. Ngakunya cinta pada Nabi. Apakah kamu cinta pada Nabi? Oh, saya cinta pada Nabi. Buktinya? Tak jawab. Saya cinta. Wong saya umat Nabi Muhammad, kita harus cinta pada Nabi. Ditinjau dari pekerjaan orang tersebut, pekerjaannya tidak mengikuti apa yang diperintah oleh Nabi. Tidak mengikuti apa yang dituntun oleh Nabi. Tidak suka pada sunnah-sunnah Nabi. Ini. Akhir-akhir ini bentar lagi sudah apa? Sudah memasuki tahun baru. Masuki pergantian tahun 2022. Silih berganti pada 2023. Malam tahun baru ini, huru hara, pemuda-pemudi berjudi, ikhtilat, mabuk-mabukan. Ngakunya cinta pada Nabi. Tapi kenyataannya pemuda-pemudi banyaklah yang mengerjakan apa yang tidak disenangi Nabi dan mengerjakan yang diharamkan oleh Nabi.
diharamkan oleh Nabi. Ikhtilat, minum khamar, berzina. Sebentar lagi ada pergantian hari, pergantian jam, pergantian tahun. Ini dalam malam tahun baru itu, ada yang bawa cewek, ada yang mabuk-mabukan. Perzinahan pun banyak diumbar-ambirkan. Ngakunya cinta pada Nabi. Mengenai pergantian hari, pergantian jam, pergantian bulan, pergantian tahun, itu tidak ada masalah kalau cuma pergantiannya. Tapi yang mengadakan masalah itu apa yang ada dalam pergantian tersebut. Pergantian tahun, pergantian hari, pergantian bulan. Bulan 12 berganti pada bulan 1. Tanggal 31 berganti pada tanggal 1. 2022 berganti pada 2023. Itu tidak ada masalah kalau pergantiannya. Tapi apa yang ada dalam pergantian tersebut yang banyak menimbulkan masalah. Mulai dari ada ikhtilat, mulai dari ada mabuk-mabukan. Banyak orang menginginkan semoga tahun ini menjadi tahun yang apa, penuh dengan apa-apa. Tapi awalnya orang tersebut merusak tahun yang ada. Merusak tahun yang mereka mau hadapi. Karena mengingat sebuah dauh ulama ini, man asrokat bidayatuhu asrokat nihayatuhu. Barang siapa yang bersinar pada awalnya, dalam artian bagus, baik, asrokat nihayatuhu, maka juga akan bersinar nanti pada akhirnya seperti halnya bersinarnya pada awalnya. Dikala menginginkan tahun bagus dari awal sampai akhir, bulan bagus dari awal sampai akhir, tanggal dari awal sampai akhir, menginginkan yang bagus di dalamnya, maka kita jangan rusak awal daripada semuanya tersebut. Dari tahun, jangan kita rusak awal tahun tersebut. Dari bulan, jangan kita rusak awal bulan tersebut. Dari hari, jangan kita rusak awal dari hari tersebut. Dikala kita ingin akhir yang bagus, akhir yang baik dari tahun, hari, bulan dan semacamnya. Ibarat orang yang membangun masjid. Ada orang yang membangun masjid. Dikala pondasinya, cakar ayamnya sudah rapuh, tidak kokoh, jangan mengharap nanti setelah sampai pada atapnya yang di bawah itu mulai dipondasi gedung dan semacamnya itu baik. Kalau tidak ya ambles semua itu masjid. Kalau kita ibarat orang membangun masjid, membangun rumah, kita perbaiki, kita mapankan dulu pondasinya. Baru itu dasar yang paling atas, cakar ayam perbaiki, dasar paling atas, terus dindingnya, sampai nanti pada atapnya. Dikala orang tersebut menginginkan yang baik, akhirnya maka perbaiki dulu awalnya. Menginginkan tahun yang selanjutnya, menginginkan tahun yang seterusnya itu baik, jangan rusak awal tahun dari tahun tersebut. Pertama, cinta pada Nabi. Kembali pada apa yang telah kami sampaikan mengenai didiklah anak-anakmu sekalian atas 3 perkara. Pertama, cinta pada Nabi. Cinta pada Nabi mengikuti sunnah-sunnah beliau dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Yang kedua apa? Wa hubbi ahli baitihi. Yang kedua, cinta pada ahli bait, keturunan-keturunan Nabi.
anak cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Ahlul Bait merupakan bukti juga terhadap kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita membenci Ahlul Bait, tidak mencintai Ahlul Bait, otomatis kita seakan-akan juga membenci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengingat Nazam yang merupakan karya besar dari guru kami, semoga Allah panjangkan umurnya dan semoga Allah limpahkan rezekinya dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Yang mulia Syekh Badruzzaman Al-Hariri ini mengatakan, wa ahbibil ladzi yuhibbun nabi min ahli baitina sahabatin nabi. Palebur dak sekaleburi nabi, yakni sahabat pensenyampung dak ka nabi. Yang bersambung pada nabi adalah Ahlul Bait, keturunan dari Sayyidatuna Fatimah, keturunan dari Sayyidina Hasan, keturunan daripada Sayyidina Husain. Kita mencintai Ahlul Bait merupakan juga bukti kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ala qiraatil Quran, dan juga atas membaca Al-Quran. Jadi kita disuruh, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik anak kita senang terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran. Senang terhadap Al-Quran, juga sering membaca Al-Quran. Disuruh anak-anak kita ala qiraatil Quran. Disuruh anak-anak kita ala hubbi ahli baitih. Disuruh anak-anak kita ala hubbi nabiyikum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendidik anak kita 3 perkara. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa ala qiraatil Quran. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pendidikan anak-anak kita, pendidikan anak cucu kita yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertama, cinta pada nabinya. Kedua, cinta pada ahli baitnya. Dan yang ketiga, ala qiraatil Quran. Karena saya sudah tegaskan dari tadi, tidak ada akhlak yang baik sebaik akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ciptaan yang bagus kecuali ciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah, dan juga semoga menjadi tambahan wawasan, menjadi tambahan untuk lebih meningkatkan cintanya kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala ada kesalahan dari kami pribadi, mulai dari tingkah laku dan juga perkataan, dan juga pembacaan dalil yang telah kami bacakan, dan juga makna al-murad dari apa yang telah kami sampaikan, kami menerima kritik dan saran, komentar di channel kami SAS Santri Al-Muqri As-Salafi. Dan terakhir dari kami, dikala para penonton, para muslimin muslimat mempunyai sebuah permasalahan, mempunyai sebuah ketidakmengertian dalam masalah agama, silahkan berkomentar di channel kami, mengutarakan di channel kami, baik channel YouTube maupun Instagram dan juga WA.
di deskripsi yang telah kami paparkan di channel kami Santri Al-Mukri As-Salafi. Akhirnya dari kami, hadanallah wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.